Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang inovasi pengembangan sekolah yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Hargelis. Permasalahan yang dihadapi oleh sekolah kami ini adalah motivasi kinerja GTK dan motivasi belajar siswa ini tidak stabil. Jadi kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ini perlu dilakukan pemberian reward dan punishment untuk meningkatkan motivasi warga sekolah dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi warga sekolah itu sendiri. Akar permasalahan yang bisa kami analisis, yang pertama mungkin kurangnya pemantauan atau pengawasan dari pihak eh, kepala sekolah dan juga tim manajemen, sehingga menyebabkan motivasi daripada GTK maupun siswa dalam motivasi belajarnya ini kurang. Yang kedua, ini dari permasalahan internal GTK sendiri dan siswa juga, yaitu faktor kurangnya disiplin, malas dalam mengajar atau belajar, jenuh, atau mungkin juga motivasinya rendah. Atau juga bisa terjadi karena adanya motif-motif insidentil, seperti ya mungkin adanya kendaraan yang mogok ya, dan juga bangun kesiangan ataupun tidur larut malam ini akibatnya ini jadi motivasi karena motivasinya rendah ininya. Alternatif solusi yang bisa kami lakukan adalah yang pertama, langkah yang pertama adalah melakukan koordinasi antar kepala sekolah, komite sekolah, guru, tenaga pendidikan, juga orang tua murid untuk menentukan bagaimana rumusan yang akan bisa dilakukan untuk mengatasi rendahnya motivasi belajar siswa dan juga kinerja GTK. Langkah yang kedua adalah merumuskan tujuan daripada reward dan punishment. Dalam hal ini, tujuan dari reward dan punishment ini adalah untuk meningkatkan motivasi daripada kinerja GTK maupun untuk meningkatkan motivasi belajar dari siswa. Langkah yang ketiga adalah menyusun SOP, reward dan punishment. Jadi reward itu diberikan dengan kriteria apa, ya, bagaimana dan lain sebagainya. Kemudian juga punishment ini diberikan bagaimana kriteria-kriterianya. Dan tentu saja ini adalah baik reward dan punishment. Ini tentu saja untuk guru, tenaga pendidikan, ini apa saja yang menjadi kriterianya. Demikian juga untuk siswa tentu akan berbeda. Langkah yang keempat adalah untuk bentuk rewardnya itu seperti apa. Dan demikian juga untuk punishmentnya seperti apa. Dalam hal ini, bagi GTK maupun siswa, rewardnya ini dapat diberikan dalam bentuk sertifikat atau piagam yang bisa dilakukan itu di sekolah kami ini adalah setiap bulan. Kemudian juga kepada siswa juga demikian. Sedangkan bagi siswa ataupun guru yang memiliki prestasi, maka kami juga memberikan apresiasi dalam bentuk selain daripada piagam atau sertifikat, juga diberikan hadiah, baik berupa uang ataupun juga barang, sebagai bentuk apresiasi yang tinggi dari sekolah atas prestasi-prestasinya. Kemudian langkah yang kelima adalah pemberian reward itu sendiri, ya, dan punishment. Pemberian reward ini, ya, itu bisa dilakukan setiap bulan, 1 bulan sekali, terutama kepada GTK ini dari gurunya adalah yang terbaik 1, demikian juga dari tenaga pendidikannya juga 1. Demikian juga untuk siswanya yang memberikan kinerja, kontribusi, dan motivasi yang besar dalam belajarnya, mereka akan diberikan sebuah sertifikat atau penghargaan. Demikian juga bagi guru-guru yang berprestasi, tentu saja sifatnya ini adalah insidental ya, ketika mengikuti lomba-lomba kedinasan misalnya, dan mereka itu mendapatkan sebuah juara gitu ya, maka tentu saja sekolah akan berikan reward tambahan dalam bentuk uang ataupun barang tadi.
Sedangkan bagi siswa juga demikian. Selain mereka mendapatkan trofi dan piala dari kejuaraan-kejuaraannya, maka sekolah juga memberikan tambahan reward ya, dalam bentuk uang ataupun barang yang tentu saja diperlukan oleh siswa. Sedangkan bentuk punishment ini adalah tentu saja ini harus dilakukan juga. Nah, ini bagi mungkin GTK yang memiliki problem atau permasalahan, baik permasalahan disiplin maupun rendahnya kinerja mereka, maka ini diberi teguran. Ya, yang pertama dilakukan adalah memberikan teguran eh, secara lisan, itu langkah yang pertamanya. Kemudian juga selanjutnya adalah diberikan teguran secara tertulis. Dan apabila masih melakukan kinerja tadi yang rendah dan juga disiplinnya yang kurang, maka selanjutnya adalah ya diberikan ketidakpuasan yang akan dilaporkan tentu saja kepada ya eh, atasan yang lebih tinggi. Bagi siswa tentu saja ini ada punishment sendiri yang sesuai dengan apa namanya SOP yang sudah tadi diberikan atau dibuat oleh sekolah, ya, sudah setujui bersama oleh artinya secara diskusi baik oleh OSIS dan MPK. Maka tentu saja punishment-nya ini beragam ya, tergantung daripada besarnya kesalahan yang mereka buat. Hasil daripada proses pemecahan masalah inilah, maka dirasakan motivasi kinerja dan disiplin GTK di sekolah kami ini tentu saja ini akan lebih meningkat ya, karena adanya dorongan dari motivasi yang lebih besar. Kemudian juga meningkatnya motivasi belajar siswa. Jadi ketika siswa diberikan adanya reward dan juga punishment yang jelas dengan berbagai kriteria ataupun juga SOP-nya, maka siswa juga ini saja disiplinnya dan motivasinya belajarnya ini akan lebih meningkat. Yang pada akhirnya akan meningkatkan prestasi akademik maupun non-akademik di sekolah kami. Demikian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih, semoga dapat menjadi inspirasi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.